Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadia Citra Ayu dengan NIM 220304166 dari kelas 3 RKM Negeri 3, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Komunikasi Bisnis Digital dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad SEMM, yaitu dengan memaparkan materi dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Di sini terdapat 5 pokok pembahasan atau materi yang akan saya paparkan. Materi yang pertama yaitu keterampilan presentasi bisnis, materi yang kedua komunikasi interpersonal dan kelompok, materi yang ketiga negosiasi bisnis, materi yang keempat etika dalam komunikasi bisnis, dan materi yang kelima yaitu teknologi digital dalam komunikasi. Materi yang pertama, keterampilan presentasi bisnis. Membangun keterampilan presentasi bisnis yang efektif adalah kunci kesuksesan. Komunikasi yang baik dan penggunaan visual yang tepat dapat mempengaruhi keberhasilan presentasi. Nah, kemudian ada pentingnya keterampilan presentasi bisnis. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas serta persuasif adalah kunci untuk memenangkan kepercayaan klien dan mitra bisnis pada suatu perusahaan. Nah, bagaimana komunikasi bisnis yang efektif dalam presentasi bisnis? Komunikasi yang efektif melibatkan penggunaan bahasa tubuh, intonasi suara, dan kejelasan pesan untuk memastikan bahwa peran yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Kemudian, terdapat langkah-langkah yang dalam menyusun struktur presentasi bisnis. Terdapat 3 langkah. Yang pertama, pendahuluan. Yang di dalam langkah pendahuluan, kita harus membuka presentasi dengan menciptakan minat dan menunjukkan tujuan presentasi. Kemudian langkah yang kedua, yaitu isi utama. Nah, di dalam isi utama, kita harus menyampaikan informasi secara terstruktur dengan poin-poin utama dan contoh yang relevan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kesimpulan. Di dalam kesimpulan, kita harus mengulangi poin-poin penting, mengajukan pertanyaan terbuka, dan mengundang ruang untuk diskusi. Lalu, ada teknik menyampaikan presentasi bisnis secara persuasif. Ada 3 teknik dalam menyampaikan presentasi bisnis secara persuasif, yaitu teknik yang pertama, menggunakan bahasa tubuh yang tepat. Gunakan bahasa tubuh yang tepat seperti gerakan tangan, ekspresi wajah, dan kontak mata yang kuat dapat meningkatkan daya persuasif dalam menyampaikan presentasi. Teknik yang kedua yaitu sajikan data dalam bentuk grafik. Nah, grafik dan tabel yang jelas dan mudah dibaca dapat membantu audiens untuk memahami informasi dengan lebih baik. Teknik yang ketiga yaitu sertakan testimoni pelanggan. Menggunakan kutipan dan cerita sukses pelanggan dapat meyakinkan audiens mengenai manfaat produk atau layanan yang kita berikan. Nah, kemudian ada penggunaan visual dan media dalam presentasi bisnis. Presentasi bisnis yang menggunakan gambar, video, atau media lainnya dapat membantu menarik perhatian audiens dan mempertahankan minat mereka sepanjang presentasi. Nah, bagaimana mengatasi rasa gugup saat presentasi bisnis? Saya akan memberikan tips kepada teman-teman semuanya untuk mengatasi rasa gugup saat presentasi bisnis. Rasa gugup saat presentasi adalah hal yang wajar. Maka dari itu, menyiapkan diri dengan baik, latihan yang cukup, dan berfokus pada pesan yang ingin disampaikan dapat membantu mengurangi rasa gugup. Kemudian yang terakhir, menyampaikan presentasi bisnis dengan percaya diri dan profesional. Percaya diri adalah kunci kesuksesan dalam presentasi bisnis. Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang topik, bersikap profesional, dan merasa yakin dengan isi presentasi adalah faktor penting dalam membuat presentasi yang efektif. Materi yang kedua yaitu komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi adalah istilah yang begitu populer di saat ini. Media massa, buku, dan kelompok diskusi atau pelatihan, seminar dan sebagainya membahas mengenai komunikasi.
Manusia modern diberondol oleh pesan-pesan komunikasi dari berbagai jurusan, baik secara terang-terangan ataupun secara halus, baik secara verbal ataupun non-verbal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Nah, contoh komunikasi interpersonal atau interpribadi seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara tiga orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja ketika menonton film, belajar, dan bekerja. Nah, kemudian ada pengertian komunikasi interpersonal menurut pendapat para ahli, salah satunya yaitu menurut Erwin Pace, komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Nah, ini memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan menanggapinya pada saat yang bersamaan. Lalu, selanjutnya, bagaimana ciri-ciri komunikasi interpersonal? Terdapat 4 ciri-ciri. Yang pertama, bahasa yang digunakan biasanya bahasa formal dan informal. Yang kedua, memakai media tertentu seperti telepon, ponsel, dan email. Yang ketiga, dilakukan 2 orang atau lebih. Dan yang terakhir, bersifat terbuka dan komunikatif. Lalu, ada efektivitas komunikasi interpersonal. Yang pertama, keterbukaan atau openness. Yang kedua, empati. Yang ketiga, sikap mendukung atau supportive. Yang keempat, sikap positif. Yang kelima, ada kesetaraan atau equality. Selanjutnya, apa itu kelompok? Menurut Deddy Mulyana, kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Lalu, menurut Michel Bergen, mendefinisikan komponensi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Nah, kemudian ada klasifikasi kelompok. Klasifikasi kelompok terbagi menjadi 2. Yang pertama, kelompok primer. Yang kedua, yaitu kelompok sekunder. Nah, kualitas komunikasi dalam kelompok primer bersifat dalam dan meluas. Dalam itu artinya menembus kepribadian yang tersembunyi atau menyikap unsur-unsur yang tersirat. Lalu meluas artinya hanya sedikit kendala yang menentukan rintangan dan cara berkomunikasi. Di dalam kelompok primer, kita menentukan hal-hal bersifat pribadi dengan menggunakan berbagai lambang, bahasa verbal serta non-verbal. Dalam kelompok primer tidak ada pembagian peran secara sistematis karena komunikasi yang terjadi secara langsung dan sifatnya bersifat informal. Nah, bagaimana dengan kelompok sekunder? Komunikasi bersifat dangkal di dalam kelompok sekunder dan terbatas. Maksudnya hanya berkaitan dengan hal tertentu saja. Kebanyakan komunikasi verbal jarang sekali melibatkan komunikasi non-verbal. Dalam kelompok sekunder, terdapat pengelompokan anggota yang terorganisir secara sistematis untuk tujuan tertentu karena interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang kekeluargaan. Lalu, apa saja bentuk komunikasi kelompok? Bentuk komunikasi kelompok terbagi menjadi 2. Yang pertama, komunikasi kelompok kecil, dan yang kedua, komunikasi kelompok besar. Selanjutnya, fungsi komunikasi kelompok. Nah, apa saja sih fungsi komunikasi kelompok? Fungsi komunikasi kelompok ada 5. Yang pertama, fungsi menjalin hubungan sosial. Yang kedua, fungsi pendidikan. Yang ketiga, fungsi persuasif. Dan yang keempat, fungsi pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Dan yang terakhir, fungsi terapi. Materi yang ketiga yaitu negosiasi bisnis. Nah, apa sih negosiasi bisnis itu? Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama. Kemudian, tujuan negosiasi yang pertama untuk mencapai tujuan kesepakatan bersama. Tujuan pertama dari negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan bersama.
Dalam mencapai kesepakatan bersama, pihak-pihak yang melakukan negosiasi perlu mengutarakan pendapatnya masing-masing. Kesepakatan bersama tersebut akan dicapai secara maksimal jika semua pihak yang terlibat dalam negosiasi saling terbuka. Yang kedua, mengurangi konflik dan perbedaan. Di dalam sebuah proses negosiasi, pasti ada sebuah konflik dan perbedaan. Nah, hal tersebut merupakan hal biasa yang dapat terjadi. Justru negosiasi yang menjadi upaya dalam penyelesaian konflik dan perbedaan. Yang ketiga, saling menguntungkan berbagai pihak. Tujuan negosiasi yang sangat penting adalah pihak yang ikut bernegosiasi saling mendapat keuntungan. Nah, saling menguntungkan hanya akan dicapai ketika negosiasi berada pada titik menemukan win-win solution. Nah, untuk mencapainya, kesepakatan bersama dan semua perbedaan harus berada pada genggaman. Nah, lalu ada tahap-tahap dalam negosiasi. Terdapat 5 tahap-tahapan dalam negosiasi yang akan saya paparkan untuk teman-teman semua yang menonton. Yang pertama, perencanaan dan persiapan. Tahap pertama yang harus dilalui adalah perencanaan dan persiapan. Pada tahap ini, proses dalam pengumpulan data akan sangat dibutuhkan untuk mendukung posisi ketika bernegosiasi. Yang kedua, yaitu menentukan aturan. Nah, pada tahap ini, seseorang harus menentukan garis besar dan aturan agar dapat menentukan apa yang akan dinegosiasikan. Yang ketiga, penjelasan. Pada tahap ini, masing-masing pihak harus saling mengutarakan apa yang diinginkannya. Masing-masing pihak dapat memberikan sebuah dokumentasi atau pemaparan secara jelas untuk mendukung posisi masing-masing pihak. Yang keempat, tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Pada tahap ini, semua pihak akan melakukan pencarian solusi terhadap masalah. Semua pihak yang terlibat diharapkan untuk saling fokus terhadap fokus masalah dan kepentingannya. Kemudian tahap terakhir, penutupan dan implementasi. Pada tahap terakhir ini, semua sesuatu akan diputuskan secara bersama-sama. Selanjutnya, jenis-jenis negosiasi. Terdapat 6 jenis negosiasi. Yang pertama, jumlah pihak yang terlibat atau negosiator. Nah, negosiasi yang dilihat dari pihak yang terlibat atau jumlah negosiator dapat dibedakan menjadi 2 pihak. Dibedakan menjadi negosiasi pihak penengah dan negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi yang dilakukan dengan pihak penengah umumnya dilakukan oleh 2 atau lebih negosiator. Yang kedua, negosiasi berdasarkan situasi yang ada. Negosiasi ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu negosiasi formal dan negosiasi non-formal. Negosiasi formal adalah kegiatan negosiasi yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah kesepakatan dengan menempuh jalur hukum. Sedangkan negosiasi non-formal adalah jenis negosiasi yang dapat dilakukan di mana saja, namun tidak memerlukan jalur hukum. Yang ketiga, negosiasi berdasarkan keuntungan dan kerugian. Jenis negosiasi ini dinilai berdasarkan keuntungan dan kerugian yang ada. Kemudian jenis negosiasi ini dibagi menjadi negosiasi kolaborasi, negosiasi dominasi, negosiasi akomodasi, dan negosiasi loss-loss. Apa sih negosiasi kolaborasi itu? Nah, jenis negosiasi kolaborasi adalah menegosiasi yang melibatkan semua pihak. Negosiasi dominasi yaitu negosiasi yang menguntungkan salah satu pihak saja. Seluruh pihak yang ikut melakukan negosiasi hanya mendapat keuntungan sedikit. Kemudian, negosiasi loss-loss yaitu negosiasi yang dilakukan untuk tidak melanjutkan sebuah konflik. Kemudian, pentingnya negosiasi bagi bisnis. Proses negosiasi dalam bisnis sangatlah penting karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dunia bisnis, baik dalam bisnis skala kecil maupun skala besar. Negosiasi merupakan proses yang sering terjadi dan dapat mempengaruhi keberhasilan suatu bisnis. Negosiasi yang baik dapat menguntungkan perusahaan dengan cara mengurangi biaya, meningkatkan pendapatan, dan juga menjadi lebih efisien dalam mengelola sumber daya. Selain itu, negosiasi yang sukses juga dapat membantu bisnis memperluas pangsa pasar dan membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak lain yang dapat bermanfaat bagi kelangsungan bisnis di masa yang akan datang.
Kemudian yang terakhir, ada hal yang harus dihindari dalam negosiasi bisnis. Nah, ada beberapa hal nih yang harus kita hindari dalam negosiasi bisnis. Agar proses negosiasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin didapatkan, maka kita harus menerapkan dan menghindari hal-hal ini. Yang pertama, terlalu mempertahankan pendapat. Yang kedua, melihat sebuah masalah atau isu dari kacamata diri sendiri. Yang ketiga, memperdebatkan semua hal dan terlalu ingin memenang perdebatan. Yang keempat, menyalahkan dan menyerang orang lain. Dan yang kelima, terlalu terbawa emosi. Materi yang keempat yaitu etika dalam komunikasi bisnis. Nah, teman-teman semuanya udah pada tahu belum apa sih itu etika? Etika merupakan berasal dari kata Yunani ethos yang mengandung arti yang cukup luas, yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku bermoral ataupun tidak bermoral. Peran etika. Etika berperan sebagai memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna bersikap yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan kepada pendapatnya sendiri agar bisa dipertanggungjawabkan secara baik. Kemudian, etika berperan dalam memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk berkembang menjadi sebuah masyarakat yang teratur, tertib, dan damai, serta sejahtera dengan mematuhi seperangkat norma yang berlaku untuk terwujudnya kesejahteraan sosial dan ketertiban. Lalu ada etik dan etis. Istilah-istilah yang berhubungan dengan etika adalah etik, etis, dan norma. Etika sebagai ilmu akhlak yang memberikan pola-pola aturan tentang nilai-nilai kesusilaan tidak bisa lepas dari istilah etik, etis, dan norma. Tindakan untuk melakukan etika disebut sebagai tindakan etik, dan sifat tentang pelaksanaan etik disebut sebagai istilah dengan menyebutnya bahwa tindakan etik ini bersifat etis. Etika terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada etika deskriptif, yaitu berusaha menopang secara kritis dan rasional mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai sesuatu yang bernilai. Yang kedua, etika normatif, yaitu berusaha menetapkan sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku yang pertama yaitu tabiat atau pembawaan, yang kedua, akal pikiran atau rasio, dan yang ketiga, hati nurani. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etika ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu keadaan dari manusia itu sendiri yang meliputi kognitif, pemahaman ajaran agama, dan kecerdasan. Kemudian, latar belakang afektif, yaitu terdiri dari motivasi, minat, sikap, konsep diri, dan kemandirian. Kemudian yang kedua, faktor eksternal, yaitu keadaan yang berasal dari luar diri manusia yang meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Salah satu aspek yang turut memberikan saham dalam terbentuknya sikap dan perilaku adalah faktor lingkungan. Nah, secara umum, etika digolongkan menjadi dua, yaitu etika umum yang mempunyai isi dan prinsip moral dasar, serta etika khusus atau etika terapan yang keberlakuannya khusus. Sedangkan etika khusus digolongkan menjadi etika individual dan sosial. Mengenai etika sosial digolongkan lagi beberapa golongan, yaitu etika keluarga, etika politik, etika profesi, etika lingkungan hidup, dan sikap kepada sesama, serta kritik ideologi. Kemudian ada 4 hierarki etika. Nah, terdapat 4 hierarki etika yang diurutkan dari mikro yang paling kecil ke arah makro yaitu yang besar.
Yang pertama yaitu moralitas pribadi, yang kedua etika profesi, yang ketiga etika organisasi, dan yang keempat etika sosial. Nah, di dalam perusahaan juga terdapat beberapa etika loh. Yang pertama, etika bisnis, yaitu sistem nilai dari prinsip dasar dan filosofi perusahaan sebagai acuan untuk berhubungan dengan lingkungan internal dan eksternal. Nah, yang kedua, etika kerja, yaitu sistem nilai yang dianut secara perorangan, yang termasuk etika hubungan antar karyawan dan perusahaan. Yang ketiga, yaitu etika bisnis, yang mengatur hubungan antara perusahaan dengan pabrik, seperti pelanggan, pesaing, pemasok, penyalur, pemegang saham, perusahaan afiliasi, prinsipal, investor, penyelenggara negara, masyarakat, dan media massa. Contoh penerapan dari etika bisnis, terdapat 5 contoh. Yang pertama, menyebutkan nama klien dengan baik. Yang kedua, hadir tepat waktu saat janji temu. Yang ketiga, berdiri saat berkenalan. Berdiri saat berkenalan ini agar kita terlihat lebih sopan ketika sedang melakukan etika bisnis. Dan yang keempat, tidak segan dalam mengucapkan terima kasih. Yang kelima, membayar tagihan rapat. Nah, apa saja manfaat etika dalam komunikasi bisnis? Dalam memiliki sebuah etika, tentu saja klien merasa dihargai dan tentunya memberikan gambaran kualitas perusahaan pada klien. Selain itu, jaminan adanya kerjasama yang baik terjalin dengan pribadi yang memiliki kualitas diri, juga etika. Citra perusahaan bisa menjadi baik, tidak adanya citra yang buruk, dan membuat jalannya bisnis menjadi lebih lancar terkendala. Materi yang kelima, teknologi digital dalam komunikasi. Nah, dalam praktik komunikasi bisnis diperlukan sarana yang dapat menunjang proses komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin berkembang dapat dimanfaatkan dalam praktik komunikasi bisnis. Apa itu teknologi digital? Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih kepada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Lalu terdapat situs jejaring sosial yang sedang tren pada zaman sekarang ini seperti Facebook, Twitter, WordPress, Blogger, dan MySpace. Lalu terdapat pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Nah, terdapat tahapan-tahapan dalam pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, otomasi kantor. Yang kedua, berbagi informasi dengan karyawan. Yang ketiga, bertukar informasi. Yang keempat, tetap terhubung dengan konsumen, kolega, dan penyuplai. Yang kelima, menjalin kerjasama atau berkolaborasi. Yang keenam, menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa. Yang ketujuh, menghemat biaya. Yang kedelapan, memudahkan akses informasi dan komunikasi. Yang kesembilan, berinteraksi dengan konsumen. Kemudian ada beberapa manfaat yang didapatkan dalam mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, memperoleh, mengenal, serta mengenai definisi teknologi informasi. Yang kedua, memperoleh, mengenal, serta mengerti fungsi teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang ketiga, memperoleh, mengenal, serta mengerti alasan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Dan yang keempat, memperoleh, mengenal, serta mengerti penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Nah, selanjutnya terdapat kelebihan dan kekurangan dalam teknologi digital. Setiap jenis teknologi memiliki kelebihannya masing-masing loh. Berikut ini akan dipaparkan beberapa kelebihan teknologi digital. Yang pertama, data yang terkirim dari suatu tempat ke tempat yang lain tidak berpengaruh cuaca buruk dan noise karena data yang ditransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Nah, yang kedua, berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat dipakai. Yang ketiga, biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Nah, selain memiliki keunggulan, jenis teknologi memiliki efek samping yang timbul dan terdapat beberapa kekurangan loh. Pertama, kesalahan yang mungkin terjadi pada saat
mengubah sinyal analog ke sinyal digital, atau biasa kita sebut digitalisasi. Yang kedua, kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain-lainnya oleh hacker ataupun virus. Yang ketiga, membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunanya, yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Nah, itu tadi 5 materi yang telah saya jelaskan. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi semua teman-teman yang menonton. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya juga berharap kritik dan saran yang membangun agar menjadikan saya lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to